Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai bagaimana cara menurunkan tekanan darah gitu ya, tanpa menggunakan obat-obatan hipertensi. Nah, sebelumnya harus terlebih dahulu dipahami bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sebenarnya adalah suatu impact saja atau suatu mekanisme ikutan gitu ya, yang membuat tekanan darah itu naik. Jadi hipertensi itu sendiri bukan penyebab tunggal penyakit itu ya. Artinya bukan penyakit itu sendiri, tapi dia adalah hanya gejala yang timbul akibat dari adanya kelainan dalam tubuh yang disebabkan hal lain. Nah, hal lain itu apa? Hal lain paling sering adalah karena terjadinya gangguan metabolisme. Nah, paling banyak adalah gangguan metabolisme yang melibatkan insulin. Nah, insulin memang sangat berkaitan erat dengan asupan gula, kalori gitu ya. Nah, strategi yang bisa dilakukan ketika ingin melakukan pengontrolan ya, mengontrol tekanan darah biar bisa menjadi normal adalah harus menghindari gula. Kenapa? Karena gula ini dapat meningkatkan insulin, dan ketika insulin itu naik, dia akan mengurangi ekskresi natrium ya. Nah, pada gilirannya akan meningkatkan tekanan darah. Nah, gula sendiri itu juga dapat menyebabkan obesitas atau meningkatnya volume tubuh ya, volume lemak, dan itu juga suatu mekanisme seperti lingkaran setan ya, tidak bisa berhenti. Nah, kemudian strategi yang lain adalah asupan kalium. Asupan kalium ini bisa dilakukan dengan asupan kira-kira 4.700 mg per hari ya. Nah, kemudian yang lain menggunakan EPA, DHA yang terkandung di dalam minyak ikan ya. Ini adalah asupan yang bagus untuk bisa menurunkan tekanan darah, kaitannya dengan fungsi anti peradangan ya. Anti peradangan ya, dari EPA dan DHA yang terkandung di omega 3 itu. Kemudian magnesium, ini mineral yang sangat penting. Ini juga dapat menurunkan tekanan darah gitu ya. Kalau secara alami dia banyak terkandung dalam kacang-kacangan, biji-bijian, bayam ya, buah bit, coklat, itu juga bagus. Nah, coklat ini memang hampir sebagian orang senang ya dengan coklat, dan bahkan ternyata bisa untuk menurunkan tekanan darah. Namun coklat di sini ini coklat yang plain atau yang orisinal ya, tidak berasa manis, itu yang paling penting. Karena kalau manis ya sama saja, itu akan meningkatkan tekanan darah. Bagi yang sudah ada kenaikan, dia akan menambah kenaikan tekanan darah kaitannya dengan natrium tadi. Nah, selanjutnya adalah menambah asupan vitamin D ya. Jadi vitamin D ini sangat dibutuhkan karena dia seperti halnya hormon ya. Vitamin D ini bisa kemana-mana, dan dia bisa mengurangi juga peradangan sistemik ya. Kemudian vitamin K2 ini juga butuh. Kaitannya apa? Ini kaitannya dengan menjaga kelenturan pembuluh darah. Apabila kekurangan vitamin K, pembuluh darah kita itu bisa mengeras, karena fungsi vitamin K ini
ngantarkan kalsium ya yang harusnya terserap di gigi, di tulang, itu dia nempel di pembuluh darah. Maka penting asupan vitamin K ini. Nah, kemudian yang lain adalah bawang putih. Itu juga bisa dilakukan untuk mengontrol ya tekanan darah. Dan yang lain adalah seledri, itu bisa juga dikonsumsi untuk melakukan pengontrolan tekanan darah. Nah, bawang putih ini dibutuhkan 10.000 unit alisin per hari ya. Yang lain suplemen yang dibutuhkan itu seperti coenzim Q10 atau CoQ10, itu kisaran antara 100 sampai 220 mg per hari. Vitamin C 250 mg 2 kali sehari ya, atau 500 mg sehari. Kalium 2000 sampai 3000 mg per hari. Magnesium tadi antara 500 sampai 1 gram per hari, dan minyak ikan itu kira-kira 1 gram ya per hari. Nah, itu mungkin bisa dicoba untuk menekan adanya kenaikan tekanan darah. Tapi yang lebih penting di sini adalah sebenarnya tekanan darah itu naik karena dalam tubuh kita itu mengalami sesuatu hal. Nah, sesuatu hal ini sebenarnya harus dicari. Mungkin dari adanya inflamasi dalam tubuh kita itu meradang gitu ya. Kemudian ada pengerasan di pembuluh darah atau hal yang lain ya. Dan itu sebenarnya harus dicari. Ada parameter-parameter lab yang memungkinkan untuk melacak itu. Nah, kemudian ada juga yang memakai diet paleo, nanti kita bahas di sesi tersendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.